Saudara-saudara semua, saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 47. Pasal 46 dan 47 membahas tentang penghakiman kepada Babel. Di sini dikatakan bagaimana Nabi Yesaya menerima bagaimana Babel jatuh dan di mana seluruh kota, seluruh negara Babel mendapat penghakiman. Kita membaca di pasal 47, kita melihat dengan jelas dan untuk membantu kalian satu negara yang jatuh di dalam pembuangan, bagaimana kita melihat dengan firman Tuhan. Memang di dalam firman Tuhan ini Babel ya tidak baik ya. Jadi seperti anak-anak mesti dipukul pantatnya. Jadi dengan hubungan kita melihat ini ada sangat jauh. Sebelum masuk di dalam pasal ini, saya membuat dua tema. Dan ayat pertama kita di saat Wahyu di pasal pertama, bagaimana Tuhan memanggil banyak ulat-ulat ya, dia keluar. Dari sini keluar, maksudnya keluar dari Babel. Jadi di sini membicarakan bagaimana Tuhan menghakimi kerajaan Babel, yaitu 539 tahun. Sekarang sampai di Masehi 2500 tahun. Tuhan masih tetap berkata, orang yang percaya kepada Babel masih juga mendapatkan penghakiman. Jadi pasal 45 tidak ada Tuhan lain selain saya. Jadi pasal ini ayat ke-8 ada dua, itu hampir sama ya, yaitu yang di ayat 8. Tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi yang ayat 10 juga sama di belakangnya. Tiada yang melihat aku. Itu maksudnya yang dikatakan ini dalam hatimu, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Itu maksudnya yang berbicara di dalam hati. Jadi keangkuhannya, kesombongan ada di dalam hatinya. Jadi yang membuat kejahatan upahnya ada dihakimi. Di saat menghakimi dan tetapi di dalam hati berkata, walaupun mulut kamu tidak berkata, tapi di hati kamu berkata, tapi Tuhan ingin mau menghadapinya, menghakimi dengan akhir. Jadi Tuhan menghakimi hati, apa yang ada di dalam pikiran hatimu. Tuhan membalas, yaitu pertama dikatakan perempuan Babel, kamu duduk di tanah, biarpun kamu dengan bertata yang tinggi, kamu akan meninggalkannya. Kamu akan kerja dengan kerjaan yang berat dan kamu akan dinista.
Dan di sini dikatakan seluruh negara akan dihakimi. Kenapa dia bisa dihakimi? Dan yang permasalahannya, sebabnya satu. Ayat di ayat 4, kata penebus kami Tuhan semesta alam namanya yang Maha Kudus Allah Israel. Tuhan banyak namanya, yaitu raja di atas raja, kekuatannya sangat besar, dia juga juru selamat, dan kekuatannya sangat besar dan dia menyelamatkan. Dan dia juga penyelamat Israel. Maka dia menyelamatkan Israel. Ini namanya Tuhan. Jadi di Babel ini apa yang dilakukan oleh Raja Babel? Jadi bertolak belakang dengan Tuhan. Jadi Tuhan melindungi bangsa Israel. Dan sini ada terjadi satu hal. Ayat ke-6. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkanmu kepada orang tua. Tuhan ada Tuhan bangsa Israel. Dan Tuhan mengajar Israel. Jadi Tuhan bukannya mengurungkan tangan dari langit memukul bangsa Israel. Yaitu satu yang nyata ya. Jadi memakai Babel untuk mengatur bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh kerajaan Babel ya sangat kelewatan gitu ya. Jadi di sini dari 6 kita di sini melihat Tuhan menyatakan jati dirinya Tuhan. Ayo. Jadi dikatakan janganlah engkau memaafkan orang itu. Ini memaafkan belas kasihan, yaitu satu sifatnya Tuhan yang paling utama. Tuhan ada belas kasihan dan penuh kasih kemurahan. Jadi Babel tidak sama seperti Tuhan. Yaitu menaruh kuk yang berat kepada orang tua. Itu kita menghimbau orang tua ya, sama juga kita menghimbau seperti orang tua kita. Maka kita terhadap orang tua kita mesti memberikan belas kasihan. Jadi di sini tidak penuh belas kasihan. Jadi Tuhan tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Jikalau kita terhadap orang lain tidak ada belas kasihan, Tuhan tidak bisa menerima. Jika kita terhadap orang tua kita tidak baik, maka Tuhan juga tidak bisa menerima. Tapi kamu di situ, kamu satu negara atau kerajaan sangat besar, Tuhan juga akan memusnahkan. Jadi sini Tuhan kenapa mau menghakimi Babel? Inilah sebabnya. Dia karena terhadap bangsa Israel sangat tidak menaruh belas kasihan, keterlaluan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita untuk mengaturnya. Apakah kita jangan mengaturnya? Jadi kita mesti tahu apakah Tuhan benar-benar sudah memberikan supaya kita mengaturnya. Jadi jika kita mengaturnya, kita mesti sama seperti Tuhan, ada belas kasihan, ada belas kasihan. Memohon Tuhan membantu kita. Jadi kerajaan
Babel ini terhadap bangsa Israel Adam terjadi satu. Jadi menyatakan sifatnya Tuhan yang ini yang ada masalahnya. Dulu begini, sekarang juga sama. Tuhan akan meneliti permasalahan ini. Bukan hanya satu negara atau perorangan. Bukan hanya terhadap kedagingan bangsa Israel dan juga rohani Israel juga sama ini. Ini yang tema pertama, Tuhan penyelamat datang membahas dendam. Kita lihat ayat 8 dan 9. Ayat 8 sama 9. Dan terus ini keluar 2 kali dikatakan tiada yang lain di sampingku. Dari 9 juga tiada yang lain di sampingku. Ayat 8. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda, aku tidak akan menjadi punah. Jadi kita sudah dalam hakiman Tuhan dan dalam tangannya musuh kita. Dan kenapa di sini memilih ini? Dan seperti Dani, kenapa dibuang ke dalam tempat singa, gua singa? Dan kenapa ini mesti milih di tempat ini, lubang singa? Dan saya berpikir karena dia ini Yahuda ya, suku Yahuda, karena singa itu ada kemenangan. Ini juga sama. Kenapa dikatakan janda dan juga menjadi punah? Jadi Tuhan dengan begini menjawab Babel pasti ada maksudnya sendiri. Ayat 7. Dan kamu berkata kamu adalah ratu. Ada ratu, ia adalah ini, ada suami, ada anak-anak, menjadi satu ratu dari satu negara. Jadi merasa sendiri yang paling hebat, karena saya ratu. Dan kamu berkata kamu adalah ratu. Jadi saya membuat kamu, suami kamu mati, dan membuat kamu, anakmu juga mati. Jadi maksudnya begini. Jadi Tuhan tidak sembarangan. Tadi apa yang di dalam hati kita yang kita pikirkan, dan Tuhan bagaimana menjawab. Jadi sini janda ini Babel sendiri yang mendatangkannya. Karena terhadap waktu ini dia merasa dia sangat baik, ya. Jadi di sini datang Tuhan mau menghakimi orang yang dalam hatinya yang sombong. Sebab engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu tiada yang melihat aku, kebiasaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu tiada yang lain di sampingku. Jadi orang yang tiada yang melihat aku itu ada maknanya. Orang yang melakukan kejahatan sangatlah ada maksudnya sendiri ya. Dan di saat itu dia melakukan kejahatan, ada orang tidak melihat. Waktu kebanyakan tuh dia malam hari dan dia dengan tidak jelas. Kalau malam hari itu dia dengan bagaimana? Itu kalau di tengah hari ya menjamret gitu ya. Jadi dengan stalkingnya menutup mukanya, kamu tidak melihat. Jadi
yang melakukan kejahatan itu, saya tidak takut. Bagaimana kamu melihat saya juga? Saya tidak takut. Tidak ada orang bisa melihat saya tidak mendapatkan penghakiman. Jadi merasa Tuhan itu tidak ada. Jadi apapun boleh saya lakukan karena tidak menganggap Tuhan ya. Jadi berkata tidak ada orang melihat saya. Jadi apa saya yang lakukan ini kamu tidak tahu. Jadi yang disembunyikan akan juga terlihat dan orang akan tahu. Jadi kamu melihat ini semua yang kamu lakukan kejahatan, kamu merasa Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak melihat. Dan orang ya, bagaimana? Jadi ini yang terjadi. Jadi maka Tuhan mau turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu ayat bagian 2 ayat 8 dan 10. Tuhan menghakimi keangkuhan hati orang itu. Ini juga semua di dalam hatinya. Dan semua pemikiran yang di dalam hatinya. Di dalam hati yang dikatakan, apa yang dikatakan dalam hati. Dan Tuhan hakim orang, bagaimana orang terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan juga terhadap, yaitu memperlihatkan sifatnya Tuhan. Dan Tuhan menghukumi orang tentang pemikiran di dalam hatinya. Jadi apa yang di dalam hatinya dipikirkan, maka itulah yang dihakimi Tuhan. Ayat 12 sampai 15. Tuhan menghakimi orang itu yang Tuhan menghakimi orang yang mengandalkan barang-barang dunia. Ya tidak menganggap Tuhan tidak ada. Ya saya mengandalkan saya sendiri. Jadi tidak dengan nyata mengandalkan Tuhan ya, tapi mengandalkan sendiri. Jadi ya dikatakan mengandalkan diri sendiri itu mengandalkan harta benda, kepintaran kita, status kita, dan mengandalkan tentang teknologi. Jadi jika orang tidak ada Tuhan, jadi mengandalkan yang hal-hal yang lain. Jadi mengandalkan ini, dan Tuhan berkata saya juga menghakiminya. Jadi terhadap Babel katakan ayat 9, banyak melakukan sihir dan juga kekuatan mantra. Dan ini sihir dan kekuatan mantra datangnya dari Babel. Kita siram Nebukadnezar yang di saat dia bermimpi dan tidak tahu bagaimana melakukan, dia memanggil banyak-banyak ahli mantra untuk menyelesaikan, menjawab semua mimpinya. Ini ada yang dia andalkan. Dia mengadakan sihir, mengadakan mantra. Jadi dikatakan dengan jelas. Jadi mengandalkan kedua belas kekuatan. Jadi itu ada terhubung dengan roh kegelapan supaya melakukan apa yang diperlukan. Jadi ini yang diandalkan oleh Babel. Dan Tuhan berkata, ini sekelompok orang ini juga akan dihakimi. Ayat 12 dikata, kamu bangkit berdiri, karena sejak dari kecil kamu mendatangkan bantuan kekuatan, jadi sihir dan mantra mungkin bisa membantu kamu. Dan kamu bisa memberikan kekuatan yang bisa berhasil.
engkau telah payah karena banyaknya menasihat, biarlah tampil menyiapkan engkau dan meneliti penjuru langit, menilik bintang-bintang, dan kamu ingin mereka datang membantu kamu, kamu ingin mereka datang untuk menyelamatkan kamu. Ayat 14, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasanya api. Yaitu mereka adalah tentang orang yang meneliti tentang penjuru langit dan menilik bintang-bintang. Jadi demikian, 15, demikian faedahnya bagimu dan tukang-tukang jampi itu, dan telah merepotkan dari sejak kecil. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan dan tidak ada yang dapat menyampaikan engkau. Di sini karena kamu mengalahkan ini ari nujum dan juga sihir, dan juga kamu mengandalkan penjuru langit dan meneliti bintang-bintang, kamu mengharap mereka dapat membantu kamu, tapi mereka juga mendapat penghakiman, mereka tidak ada satupun yang bisa menolong kamu. Ya benar. Ya, di sini sesudah Nabi Yesaya bernubuat 100 tahun kemudian terjadi kejadian ini. Jadi bisa saya membaca Yesaya, saya merasa Yesaya sangat hebat, ada nubuat yang dari Tuhan mereka, dan tahu apa yang akan terjadi yang kemudian. Dan kemudian orang ini orang yang akan datang itu memikirkan apa. Dan kejadian ini dia sama terus juga terjadi bisa sampai dunia kiamat juga terus terjadi. Biarpun sekarang kerajaan Babel tidak ada, tetapi kenapa Babel dihakimi, dan kejadian juga sama ada sampai sekarang ini. Di saat kita merasa Tuhan tidak ada dan kita akan terjadi permasalahan, dan kita bisa berkata kita ada. Dan juga saya juga datang untuk kebaktian, dan saya juga ada membaca Alkitab dengan cepat. Sebenarnya tidak membaca Alkitab juga tidak dihakiminya. Jadi kamu melakukan banyak ini, kamu merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan kamu di dalam hidup ini ada 10 bagian. Mungkin ya, maksudnya ya, ini contoh gitu ya. Pelajaran PR-nya anak-anak kamu sangat mengadakan Tuhan. Ini tidak masalah. Ada lagi kamu sendiri datang, dan kamu tidak perlu begitu mencari Tuhan untuk membantumu. Kamu tidak merasa saya bisa menyelesaikan dengan sendiri. Kayak kamu berkata, Tuhan sangat sibuk, jangan ganggunya, saya sendiri. Ini juga pemikiran dalam hati saya sendiri ya, pemikiran saya sendiri ya. Jadi dikatakan saya tidak memerlukan Tuhan, jadi jangan merepotkan Tuhan. Yang permasalahan ini tidak usah berdoa. Permasalahan ini saya menyelesaikan sendiri, saya mengadakan sendiri cukup. Bukan permasalahan ini keluar, permasalahan ini terjadi. Jadi bisa kamu memikirkan ini yang kamu andalkan juga akan terjadi. Di saat negara ini banyak menjadi ini, maka negara ini akan musnah, akan hancur. Dan di saat orang ini banyak bagi ini kita bisa menyelesaikan sendiri, maka semua itu akan musnah. Ya, memohon Tuhan membantu kita. Setiap permasalahan kita tertuju pada Tuhan. Kita belajar untuk memerlukan Tuhan. Kita setiap apapun juga di dalam kita membutuhkan Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Haleluya, kita memohon Tuhan membantu kita. Tuhan ada Tuhan yang membantu kita. Amin.
Tuhan, kami hanya Engkau yang pantas kami memujimu, hanya-Mu di dalam hati kami. Tuhan satu-satunya. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Memohon membantu kami. Bisa di dalam kita melihat firman Yesaya, kami melihat Tuhan, Engkau membantu kami. Kami bukan suka gampang mengadakan diri sendiri dan juga merasa kita bisa saat ini mengundang saudara-saudara semua duduk. Saya ini ada sedikit waktu, kepejamkan matamu, kita merenungkan kembali di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kamu mengandalkan diri kamu, dan betapa banyaknya kesombongan kamu yang merasa kamu sangat hebat. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus memohon menerangi kita. Perlihatkan semua pemikiran hati kami. Hai Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, terang-Mu masuk di dalam hati kami. Dan saya memohon itu lampu yang berberakan kita gelapkan, redupkan, dan tujuan kita adalah ini kayu salib. Kita ingin membersih itu di hati kita, kesombongan di dalam hati kita, dan menghilangkan semua hati kita yang kita andalkan itu Babel. Kita tertuju pada kayu salib. Kita datang di hadapan Tuhan, kita teliti hati kita, kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, apakah ada kita merasa menjadi raja sendiri, dan kita berkata, dan kita tertuju pada Tuhan. Tetapi siapa yang duduk di dalam tata itu? Apakah kita terus mencari Tuhan? Apakah kita dengan sendirinya di dalam banyak memilih, di dalam banyak keputusan? Apakah kita sendiri mengambil keputusan? Dan kita merasa kita melayani Tuhan, tapi kita membentuk sendiri kerajaan kita sendiri. Di dalam kehidupan kita, adakah kita memberontak? Dan kita terhadap atas otoritas kita banyak menghakimi dan merasa banyak tidak puas. Kehendak hati kita melakukannya bukan sesuai dengan keinginan kita tidak suka. Adakah kita mengandalkan kekuatan kita? Kita merasa kita sangat pintar dan punya pengalaman dan juga punya pendidikan tinggi, dan merasa kita punya nubuat karunia. Kita juga datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui semua kesalahan kita.
Tuhan, kami adalah debu. Kami adalah debu. Engkau memberikan kehidupan kamu pada kami. Tetapi kami sombong. Kita mengandalkan pengalaman kami, kepintaran kami, dan juga harta benda kami. Dan kami merasa lebih banyak lagi. Kami sangat tidak baik. Kami di dalam tata. Yang duduk di atas tata adalah Engkau, Tuhan. Dan tertuju padamu. Karena kesombongan hati kami, dan kami selalu tidak mengandalkan-Mu. Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, memohon terang-Mu. Terang-Mu datang. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami banyak mengandalkan diri sendiri. Kami mengambil setiap keputusan lebih cepat dari-Mu. Menurut kami berkata, kami mencari-Mu. Tapi sebelum kami mencari-Mu, kami sudah mengambil keputusan. Di saat Engkau memberitahukan kami, Engkau membimbing kami, setiap apa yang tidak sesuai dengan keinginan hati kami terus mengandalkan diri sendiri. Tuhan, Engkau hindari kami. Kita tidak pernah mengandalkan-Mu. Kami selalu mengandalkan diri sendiri. Tuhan, kami membutuhkan terang-Mu. Kami membutuhkan terang-Mu menyinari kehidupan kami ini. Memohon Engkau bantu kami. Ya Tuhan, kami sekali lagi mengundang-Mu duduk di tata hati kami. Dan hari ini kami berkata padamu, dengan tata kami sendiri turun
Tapi Kau sekali lagi, Kau mau ampuni kami semua ketidakbaikan kami. Sembuhkan semua keangkuhan kami. Kami memberontak, kami menghakimi, dan kami merasa kami sangat baik. Dan Tuhan sekali lagi, dan kami berkata padamu, di tata ini, kami mengundang Engkau duduk di tata ini. Tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengambil setiap keputusan kami. Dan kami berkata padamu Tuhan, kami mau datang mencarimu. Hanya Tuhan Engkau. Dan kami mau Engkau di dalammu. Di dalam kehidupan kami, kami mencarimu. Engkau menjadi Raja, Tuhan, Engkau sendiri datang pada sini. Dan saudara-saudara semua kita membagi di sini. Kalau kita berdoa dengan bahasa roh, kalau kita misalkan kehidupan kami ini, kita mengandalkan kita sendiri, kita bisa melakukannya. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, bantu kami. Tuhan bantu kami. Tidak, apapun yang tidak bisa kami mengadakan sini, kami membutuhkan-Mu. Hati yang kenapa datang dari-Mu, kamu ubah hati kami. Kami selalu mengadakan sendiri, kami merasa kami bisa melakukan dengan baik, kami sangat baik. Tapi mohon Engkau bantu kami. Engkau melakukan setiap kami apa yang kami semua membutuhkan-Mu Tuhan. Jangan sampai Engkau datang menghakimi kami. Tapi di sini mengambil satu keputusan, kami tidak membutuhkan-Mu nanti tahu Engkau membagikan keadaan sekeliling kami supaya kami mengadakan-Mu. Tuhan, hati kami, tata kami adalah milik-Mu. Tata kami ada semua yang milik-Mu. Mohon kasih-Mu datang lagi untuk merundukkan hati kami supaya kami mengambil setiap keputusan ada-Mu. Kami banyak semua bersalah, masa kami jauh sama merepotkan-Mu, tapi Tuhan kami membutuhkan-Mu. Tuhan kami membutuhkan-Mu. Tuhan kami membutuhkan-Mu. Tuhan mohon tata-Mu sekali lagi di kami. Tuhan, di tata ini ada milik-Mu. Tuhan yang menjadi bukan kami. Kita memohon Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, yang kita pentingkan adalah keuangan, ada rumah kita, anak-anak kita. Yang kita andalkan adalah kepintaran dari teknologi. Dan kita melakukan satu reaksi yang kalian uang kamu, engkau keluarkan dompet kamu. Kalau kamu ambilkan dari teknologi, kamu keluarkan HP kamu, ya kamu andalkan adalah rumahmu dan juga anak-anakmu. Engkau fotonya kamu taruh di dalam, kamu keluarkan. Semua ini kita serahkan kepada Tuhan. Semua ini kita serahkan pada Tuhan. Yang apa hati kita andalkan, yang hati kita pentingkan itu apa. Dan kita sekali lagi berkata pada Tuhan, kami sedia, saya serahkan semua ini. Saya sedia serahkan semua ini. Kami bisa sekali lagi,
Tuhan kita, Allah kita menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membuat Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan kita. Jika kamu ada Alkitab dan firman Tuhan, mewakili Tuhan, melebihi dari semua ini. Jika tidak ada, kamu kamu taruh di dalam tangannya kamu ini dan kata pada Tuhan, Tuhan saya bersedia mengeluarkan semua ini. Tuhan saya bersedia mengeluarkan semua ini. Dan Tuhan kami bersedia. Sekali lagi Engkau ya Tuhan menjadi juru selamat kami. Bukan hanya ini doa dalam. Dan ini adalah seumur hidup kita yang kita lakukan. Membawa Tuhan bantu kita. Tuhan Engkau melihat kami. Kebenaran hati kami. Semua ini keserahkan padamu. Uang kami dan juga rumah kami dan juga apa yang kami pentingkan dengan kepintaran teknologi dan juga pekerjaan kami, anak-anak kami dan semua juga Tuhan kami sekali lagi serahkan padamu. Kita bersedia, kita keluarkan, kita serahkan semuanya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bersedia. Dia bersedia. Kita bersedia, kita serahkan semuanya. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengarkan hati kami. Engkau memahami kata kami. Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia. Kami bersedia. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati yang di sini, yang di Oren, yang saudara-saudara semua, dan juga termasuk saya sendiri. Firman hari ini berkata, Bapa, karena hatinya tidak ada yang tahu. Saya nama Tuhan Yesus memberkatimu dan rohmu. Dan engkau tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Dan semua ini ada Allah Bapa. Dan juga melihat di dalam dirimu dan melihatmu. Semua juga tahu. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkatimu. Dan juga mengganti saya sendiri penuh semua kena hadapan kita melebihi semua yang ada ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu menjadi seorang satu-satunya yang nyata, yang jujur di dalam tekanan ini. Berkata, tekanan kamu meninggal, kamu depresi meninggalkanmu. Dan setiap hari berkata, Tuhan melihat di dalam harimu yang
adalah adil dan nyata, dan di Tuhan dan di manusia adalah kamu dengan jujur. Kamu ada di dalam Allah Bapa. Engkau adalah kedamaian dan tentram, dan juga apa semua yang tidak baik meninggalkanmu. Saya dalam Tuhan memberkatimu dan terus memakai Yesus, kerendahan, jubah kerendahan dari Yesus, kerendahan juga ada di dalammu. Semua kesombongan, keangkuhan juga meninggalkanmu. Dan nama Tuhan Yesus memberkatimu terhadap orang. Ada penuh belas kasihan, kasih karunia, dan terhadap otoritas dan juga orang tua, dan penuh dengan menghormati dan juga penuh kasih. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan selalu berkata keadaanmu dan juga terhadap saya sendiri. Dan dimanapun di tempat kamu, dan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu melakukan apapun juga, dan juga ada satu milik inti dari jati dirinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau penuh kasih karunia. Engkau yang dikasih karunia. Engkau yang penuh kasih. Semua yang tidak baik, kuasa kegelapan meninggal kamu. Saya dalam Tuhan memberkatimu. Di dalam Tuhan dia penuh dengan kepintaran dan Tuhan. Engkau menghadapi kehidupanmu, apapun yang permasalahanmu. Engkau melakukan permasalahan, kamu juga apa yang kamu pikirkan dan juga perkataanmu dibawa di dalam tatanya Tuhan, dan berkata bisa mendoakannya dan berdoa dan engkau mendengarnya dan juga menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati seumur hidupmu dan juga melakukannya penuh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Berkati kalian semua.